Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menyusuri salah satu jalan alternatif menuju Gunung Kidul, khususnya bagi para pengguna jalan dari arah timur Jalan Raya Solo Yogyakarta, yaitu melalui Prambanan Sleman menuju arah Wonosari Gunung Kidul. Saat ini jalur utama menuju Gunung Kidul adalah Jalan Wonosari. Namun dengan banyaknya pemudik atau wisatawan, khususnya di hari libur Lebaran, terkadang kita perlu mencari alternatif jalan lainnya untuk menghindari kepadatan atau kemacetan lalu lintas di jalur utama. Nah, perjalanan kita kali ini, kita akan menyusuri jalur atau jalan alternatif dimulai dari Prambanan Sleman melalui Jalan Prambanan Piyungan. Selanjutnya dari Bokoharjo akan menuju Gayam Harjo melalui Jalan Macanan, Jalan Raya Pereng, Jalan Candi Sari, Jalan Baratayuda, dan Jalan Sembada Handayani atau Jalan Baru Sleman Gunung Kidul. Nah, jarak perjalanan kita kali ini adalah 27 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menyusuri jalan alternatif Sleman Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proyek jalur Sleman Gunung Kidul terbagi dalam 4 ruas, yaitu Jalan Bokoharjo Gayam Harjo, kemudian Gayam Harjo Tawang, Tawang Ngalang, dan Ngalang Gading. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017, dimulai dari ruas Gayam Harjo Tawang sepanjang 3 km. Selanjutnya pada tahun 2018 dibangun ruas Ngalang Gading sepanjang 6 km. Kemudian pada tahun 2021 dimulai proyek ruas ketiga, yaitu ruas Tawang Ngalang sepanjang 9,5 km. Dan selesai pada akhir tahun 2023 kemarin. Nah, selanjutnya untuk ruas terakhir yang berada di Kabupaten Sleman, yaitu jalur Bokoharjo Gayam Harjo sepanjang 9,08 km. Saat ini sudah sebagian dikerjakan, bahkan titik awal jalur dari Jalan Prambanan Piyungan sepanjang 1275 meter sudah selesai dikerjakan dan sudah diaspal mulus. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Sleman Gunung Kidul ini dibangun menggunakan standar jalan provinsi, yaitu lebar jalan 7 sampai 7,5 meter dengan lebar bahu jalan 1 sampai 2 meter. Dan pembangunan jalur ini diproyeksikan menjadi jalur utama penghubung Jogja Gunung Kidul. Pasalnya jalur ini akan langsung terhubung dengan jalan tol Jogja Solo, tepatnya di Simpang Susun Purwomartani melalui eksit tol Bokoharjo. Nah teman-teman, inilah titik awal dari jalur Sleman Gunung Kidul yang nantinya di titik ini akan terkoneksi dengan eksit tol Bokoharjo via Simpang Susun Purwomartani. Dan nampak jelas di sini sudah selesai dibangun dan sudah mulus. Tapi sayangnya untuk menuju Gunung Kidul kita belum bisa melalui jalan ini karena saat ini proyek baru sampai tebing Banyunipo. Dan yang sudah selesai dikerjakan dan diaspal baru sepanjang 1275 meter dari total 9080 meter. Sehingga untuk menuju Gayam Harjo kita akan melalui jalur yang lain teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan melalui Jalan Prambanan Piyungan yang sekarang ini kita lalui. Saat ini kita berjalan ke arah barat dan kita berada di Dusun Jira, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita kalau kita perhatikan ada pertigaan, arah ke kiri akan menuju Jalan Gumo dan arah ke kiri akan menuju beberapa objek wisata terkenal seperti Tebing Breksi, Candi Ijo, dan Obelix Hill. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jalan yang akan kita lalui nanti adalah jalan terdekat dengan lebar jalan yang tidak sesempit jalur lain. Misalnya apabila kita melalui jalur arah Tebing Breksi, maka dari Obelix Hill menuju Gayam Harjo akan melalui beberapa jalan yang cukup sempit.
Nah, selanjutnya dari simpang 4 Pasar Potrojayan yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Macanan. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Macanan. Kita berjalan ke arah timur. Di sebelah kanan kita ini ada lapangan sepak bola yang berpagar. Ini adalah training ground milik klub PSS Sleman, salah satu klub peserta Liga 1 yang bermarkas di Kabupaten Sleman. Nah selanjutnya di depan kita ini ada gapura bertuliskan Dusun Sorogeduk. Kemudian terlihat di sebelah kiri kita ada bangunan lama yang merupakan bangunan tua bekas gudang tembakau milik PT PN Perkebunan Nusantara 10. Nah, gudang ini sempat terbakar di akhir September 2023 lalu. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Sorogeduk, Kelurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada rumah-rumah tua yang sudah terbengkalai. Ini adalah rumah-rumah peninggalan Belanda beserta gudang yang tadi kita lewati yang sekarang dikelola oleh PT PN ya. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini ada truk-truk yang cukup banyak melintasi jalan ini. Ini adalah truk yang mengangkut tanah urugan untuk proyek tol Jogja Solo. Nah saat ini kita berada di Jalan Kenari. Selanjutnya di depan kita ini ada perempatan. Dari perempatan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Raya Pereng. Nah yang kita lihat di depan kita ini adalah pemandangan dari salah satu objek wisata yang ada di Kapanewon Prambanan, yaitu Obelix Hill. Nah pemandangan ini dilihat dari Jalan Raya Pereng ya. Nah perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa ruas jalan yang ada di Jalan Raya Pereng yang mengalami kerusakan cukup parah ya. Dan di sini kurang lebih jaraknya sekitar 600-an meter. Dan kemungkinan ini dikarenakan karena banyaknya kendaraan truk dengan beban berat ya yang cukup sering melintas di jalan ini. Namun begitu kita masih tetap bisa melintas ya meskipun harus pelan-pelan. Nah selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada tanah kosong. Ini adalah area parkir kendaraan shuttle ya menuju Obelix Hills, dimana untuk jenis kendaraan besar seperti bus tidak bisa naik sampai ke atas dikarenakan karena jalan cukup sempit dengan kelokan dan tanjakan yang cukup tajam. Nah selanjutnya kita mulai menanjak teman-teman, dan tanjakan ini adalah tanjakan Candi Sari dengan kemiringan tanjakan yang cukup tajam, sehingga buat teman-teman yang melintasi melalui tanjakan ini kami sarankan untuk mengecek kondisi kendaraan terutama mesin dan sistem pengeremannya. Nah kita masih berada di Jalan Candi Sari. Di sebelah kanan kita ini ada Kelurahan Wukirharjo, dan di depan kita ini ada pertigaan arah kanan akan menuju salah satu wisata di Desa Wukirharjo, yaitu Bukit
Teletubbies. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, arah ke kiri akan menuju wisata Obelix Hill, dan jalan ke kiri juga akan tembus menuju wisata Candi Ijo ataupun tebing Breksi. Nah, teman-teman perlu berhati-hati dan pelan-pelan saja untuk melewati kawasan ini, karena medan di kawasan ini merupakan daerah perbukitan sehingga jalannya naik turun ya. Nah, selanjutnya lokasi di depan kita merupakan titik awal dari jalan Sleman Gunung Kidul yang sudah selesai dibangun secara bertahap. Nah, nantinya pertigaan tadi akan tersambung dengan jalan dari Boko Harjo yang tadi kita lewati, teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Sembada Handayani, tepatnya di ruas Ngalang Gading, dan Jalan Sembada Handayani atau Jalan Sleman Gunung Kidul ini dibangun secara bertahap sejak tahun 2017 dan merupakan jalan alternatif menuju Gunung Kidul selain Jalan Jogja Wonosari. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Padukuhan Lemah Abang, Desa Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada jembatan, namanya Jembatan Sembada Handayani. Nah, jembatan ini merupakan perbatasan dua kabupaten, di mana saat ini kita berada di Kabupaten Sleman, namun di depan kita sana sudah merupakan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di sepanjang Jalan Sleman Gunung Kidul ini menawarkan pemandangan yang sangat indah. Di sini terlihat pemandangan yang sangat indah di sisi kiri yang merupakan pemandangan perbukitan dengan batuan mirip dengan yang ada di Gunung Api Purbanglangran. Sedangkan di sisi kanan ini terlihat hamparan sawah dengan banyak pemancar stasiun televisi swasta di belakangnya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Tawang, dan saat ini kita berada di Dusun Tawang, Desa Ngororo, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari perempatan Tawang kita lurus terus ke arah barat menuju kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, teman-teman, kita saat ini sudah berada di kawasan wisata Gunung Api Purbanglanggeran, dan kalau kita perhatikan di kiri jalan ini ada pemandangan yang sangat indah sekali, yaitu pemandangan dari Gunung Api Purbanglanggeran.
Nah, cerita tentang gunung api purba Ngelanggeran sendiri merupakan suatu gunung api purba yang terbentuk sekitar 60-70 juta tahun yang lalu atau memiliki umur tersier Oligomiosin. Gunung api purba Ngelanggeran memiliki batuan yang sangat khas karena didominasi oleh aglomerat dan breksi gunung api. Gunung ini terletak di Desa Ngelanggeran, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, dan berada pada deretan pegunungan Batuраgung. Puncak Gunung Ngelanggeran adalah gunung gede di ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut dengan luas kawasan pegunungan mencapai 48 hektar. Nah, gunung api purba Ngelanggeran ini adalah ekowisata yang indah yang merupakan alternatif wisata alam terbaik di Kapanewon Pathuk. Nah, kita baru saja melewati perempatan. Arah kiri akan menuju wisata gunung api purba Ngelanggeran, kemudian arah kanan akan menuju arah Pathuk atau Jalan Jogja Wonosari. Dan kita terus lurus teman-teman menuju arah jembatan Kedung Kandang. Nah, selanjutnya teman-teman, di depan kita kalau kita perhatikan ini ada jembatan yang merupakan jembatan terpanjang dan paling ikonik di Jalan Baru Sleman Gunung Kidul. Jembatan ini adalah jembatan Kedung Kandang, dimana perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum dibangun jembatan ini dulunya kira-kira lokasinya ada di bawah jembatan ini ada air terjun musiman yang sangat indah, yaitu air terjun Kedung Kandang. Nah, lokasi jembatan ini terletak di Gunung Budak, Desa Ngelanggeran, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjadikan indah dan unik dari air terjun Kedung Kandang yang berada di daerah wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran, ini adalah lokasinya yang berada di persawahan bertingkat atau sengkedan. Dan air terjun ini bersusun atau bertingkat dengan susunan batuan vulkanik yang terjadi secara alamiah. Nah, ini adalah pemandangan terbaru dari air terjun Kedung Kandang setelah dibangun jembatan dan saat ini dibuatkan saluran air ya. Dan terlihat nampak air mengalir dari atas melalui saluran air atau saluran drainase yang dibuatkan di bawah jembatan, teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya saat ini kita berada di Dusun Bobung, Desa Putat, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada jembatan. Nah, jembatan ini namanya Jembatan Bobung 1, teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Dusun Bobung merupakan desa wisata dari produk batik kayu. Nah, Bobung menjadi sentra kerajinan batik kayu sejak tahun 2001 ya. Dan batik kayu yang berwujud topeng batik saat ini banyak diminati masyarakat. Selain untuk keperluan seni, dalam hari ini seni tari, topeng batik dari desa wisata Bobung juga sering dijadikan sebagai hiasan atau ornamen rumah. Dan saat ini tercatat sudah ada lebih dari 400 pengrajin topeng ya. Nah, kemudian selain topeng batik, di sini juga dibuat beragam souvenir cantik ya, seperti gantungan kunci, kemudian ada nampan juga, kemudian ada wayang, dan masih banyak lagi teman-teman.
Nah, saat ini kita berada di Dusun Kembang, Desa Nglegi, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini ada SD Negeri 1 Nglegi, kemudian juga ada SMP Negeri 5 Pathuk. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada jembatan lagi, ya ini jembatan Ngalang 1. Jadi jembatan Ngalang 1 ini merupakan jembatan dari Sungai Ngalang ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan, yaitu perempatan atau perapatan Gede Ngalang. Jadi arah kanan akan menuju Sambibitu atau Jalan Jogja Wonosari, kemudian arah ke kiri akan menuju Kapanewon Nglipar atau Kapanewon Ngawen maupun Semin. Nah, selanjutnya dari perempatan Ngalang Gede kita terus lurus ke arah barat mengikuti Jalan Sleman Gunung Kidul. Nah, selanjutnya teman-teman di depan kita ini ada jembatan lagi, yaitu jembatan yang namanya jembatan Plasari. Jadi jembatan Plasari ini merupakan jembatan dari Kali Oyo. Nah, Kali Oyo sendiri merupakan kali atau sungai yang merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Gunung Kidul ya. Dan saat ini kita berada di Dusun Karangrejo, Kelurahan Ngalang, Kapanewon Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki Taman Hutan Rakyat atau Tahura Bunter. Dan sebagai tambahan informasi teman-teman bahwa Tahura Bunter ini memiliki luas 634 hektar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi vegetasinya, kebanyakan di sini di kanan kiri kita ini ditanami pohon minyak kayu putih ya. Kemudian Tahura Bunter ini pintu utamanya khususnya untuk rekreasi berada di Jalan Wonosari kilometer 30. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan. Dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan menuju arah Gading atau Jalan Wonosari. Dan saat ini kita berada di jalan alternatif Karangmojo, kita berjalan ke arah barat. Di sebelah kiri kita, di depan kita, ini adalah lapangan udara Adi Sucipto Gading yang merupakan satu-satunya lapangan udara di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, lapangan udara Gading ini merupakan lapangan udara yang memiliki panjang landas pacu 900 meter, kemudian lebar landas pacu 30 meter. Saat ini kita berada di Dusun Gading 3, Desa Gading atau Kelurahan Gading, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita sudah berada di titik akhir perjalanan. Di depan kita ini adalah perempatan Gading, arah kanan akan menuju Yogyakarta, kemudian arah kiri akan menuju kota Wonosari. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini menyusuri jalan alternatif Sleman Gunung Kidul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.